Engkau beri dalam hidup kami, Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dimanapun Anda berada, boleh sama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum selalu akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Yesus.
the Lord. Haleluya. Kami kagum, kami puja Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh setia. Takkan pernah habis ku nyanyikan Engkau, ku saksikan Engkau, ku bawa syukurku padamu Tuhan, sebab kasih setiamu sampai selamanya. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau selalu baik buat kami Tuhan. Takkan pernah habis kami bersyukur kepadamu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, ya, bagai penyembahku. Boleh sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama lagi dalam berkat pagi dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih beri buat setiap kita sampai hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu membagikan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Ini ayat yang pendek tetapi sangat berkesan sekali ketika saya membacanya, dan ini sangat menjadi kekuatan saudara, dan mungkin juga menjadi pedoman untuk kita orang percaya, bagaimana kita mempercayai Tuhan, bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana kita menaruh percaya kita kepada Tuhan yang memang kita tahu bahwa Dia Maha Kuasa, Dia pembuat keajaiban, Dia yang melakukan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Bahkan ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu satu-satunya yang melakukan keajaiban seorang diri. Jadi saudara, kadang kan kita mau berharap kepada siapa, nggak apa-apa saudara. Manusia cenderung kita untuk bisa melakukan sesuatu yang menolong kita sendiri atau mencari pertolongan dari orang lain. Tetapi saudara, jangan pernah lupa ada satu penolong yang luar biasa. Ada satu Tuhan yang sangat dahsyat, namanya Yesus, yang jika Dia menolong yang tidak mungkin pun manusia lakukan, Dia sanggup lakukan saudara. Tapi apa yang membuat kadang-kadang mujizat tidak bisa terjadi, atau kebaikan Tuhan atau sesuatu yang kita doakan tidak terjadi? Tidak selalu itu karena dosa kita, tidak selalu itu karena iblis, tidak selalu itu karena memang ada yang jalan tertutup. Tapi kadang-kala saudara, karena dari perspektif kita yang memang tidak mengakui adanya mujizat, tidak mengakui adanya kemahakuasaan Tuhan, atau tidak mengakui bahwa Dia sanggup saudara. Jadi kalau kita mempercayai bahwa Allah kita dahsyat, firman Allah berkata bahwa kalau setiap Yesus mendoakan orang-orang yang disembuhkan, Dia selalu katakan bahwa pergilah dan jadilah seperti imanmu. Jadi saudara, Dia memberikan kita kebebasan, memberikan kita kehormatan untuk boleh meminta kepada Tuhan, mengimani sesuatu, dan jika kita mempercayai bahkan itu sesuai apa yang kita percaya, Dia sanggup untuk melakukan. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa, mengagumkan saudara? Jadi dengan kata yang sangat sederhana, ketika saya meminta sesuatu dan saya berdoa, dan yang pastinya kita juga bisa tahu apa yang kita minta itu benar-benar juga memang sesuatu yang bukan hal yang buruk atau membuat kita jatuh ke dalam dosa, tapi sesuatu yang memang kita tidak mampu secara manusia dan kita datang ke hadapan Tuhan. Sebab itu mujizat itu artinya yang manusia tidak bisa buat, dan kita datang kepada Tuhan yang sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan apa kata firman Tuhan yang kadang-kadang membuat tidak terjadi pertolongan Tuhan atau kebaikan atau mujizat atau jalan atau apapun yang kita percayai, bukan selalu itu karena iblis, bukan selalu karena memang saudara ada dosa saudara ya, tapi kadangkala mungkin memang karena kita tidak mempercayainya, makanya Tuhan tidak bisa bekerja. Firman Allah berkata dalam Markus 6 ayat 5 sampai 6, Ia tidak dapat mengadakan satu pun mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka saudara. Jadi saudara, ayat ini berkata seperti ini, Dia tidak bisa melakukan satu pun mujizat saudara. Tidak bisa saudara. Apa yang membuat Dia tidak bisa melakukan mujizat saudara? Apakah memang ada orang yang berdosa yang meminta sesuatu yang tidak sesuai, ataupun mungkin apakah memang ada kuasa kegelapan di sana, ataupun memang ada sesuatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi saudara? Saudara, firman Allah berkata kemanapun Yesus pergi mujizat selalu menyertai. Tetapi ada di beberapa tempat Dia tidak bisa melakukan mujizat. Pertanyaannya kenapa saudara? Alkitab menjawab ayat selanjutnya, Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, ternyata unbelief ini sangat berbahaya. Saudara, Tuhan bukan tidak berkuasa, Tuhan bukan tidak mampu, Tuhan bukan tidak sanggup, tapi ketidakpercayaan kita, unbelief ini yang menghalangi Tuhan Yesus bekerja, yang menghalangi doa yang tadinya sudah mau dijawab kemudian tidak terjadi apa-apa, yang tadinya mujizat sudah hampir saudara jatuh tempo untuk terjadi atau pintu sudah mau terbuka, tapi saudara tidak percaya. Saudara, dikatakan tidak banyak yang Dia buat di sana saudara. Saudara, kemudian ada mungkin pasti pertanyaan, bagaimana supaya saya bisa mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu bisa bekerja? Bagaimana caranya? Saudara, satu yang kita harus sadari bahwa di dalam kita ini
terbatas sekali. Tapi di dalam kita, jika Tuhan tinggal di dalam kita, ada satu kekuatan yang luar biasa. Itu yang akan memampukan kita untuk melihat jauh melebihi apa yang standar kita bisa lihat. Iman itu adalah sesuatu yang kita tidak punya dasar untuk berpijak, dan kita belum terima tapi kita percaya. Bukankah itu hal yang memang tidak mudah? Tapi saudara, Tuhan hanya berkata dengan satu kata yang sederhana, just believe. Percaya saja. Karena unbelief, ketidakpercayaan itu membuat tidak ada jalan, membuat tidak ada pertolongan, membuat tidak ada jawaban doa, membuat tidak ada sesuatu yang kita rindukan itu terjadi. Saudara, sebenarnya sangat simpel, tapi untuk mempercayai itu tidak mudah. Tapi apa saudara arti kata trust atau percaya? Artinya kita menyenderkan hidup kita kepada pribadi yang kita percayai, kemahakuasaan pribadi atau Tuhan yang kita percayai. Dan kepercayaan kita itu, trust kita itu artinya dengan tidak ada dasar dan tidak mungkin, tapi kita sepenuhnya all out percaya, saudara. Jadi dengan bahasa lain yang saya selalu lakukan, saya berdoa, saya buka mata nggak terjadi apa-apa. Saya buka mata semakin buruk, saya buka mata semakin tertutup. Saya buka mata semakin tidak mungkin terjadi. Saya tutup mata lagi, saya punya iman, dan saya mulai membangun satu penglihatan atau cara pandang untuk melihat bahwa saya sudah menerima, saya sudah mendapat apa yang saya minta di dalam nama Yesus. Andai kata contohnya saya sakit, saya sudah menerima kesembuhan. Kalau ketika ada jalan tertutup dan kita berdoa, Tuhan ini harus terbuka jalan, karena tidak mungkin ini kalau tertutup seperti ini. Tuhan, saya minta. Dan ketika kita percaya, kita mentaati firman-Nya, dan kita berdoa, kita berseru, dan kita imani itu sudah terjadi, saudara, Yesus bisa melakukannya. Saudara, ada firman yang berkata bahwa kalau kita meminta sesuatu dan kita mendoakannya dan kita percaya dan kita berpikir dengan iman, saudara, kita mempercayai bahwa kita telah menerimanya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita, saudara. Sehingga sangat sederhana, semua orang bisa mempercayainya, dan kemudian saudara akan melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Allah di detik terakhir, saudara. Kami mendoakan beberapa orang yang sakit, yang kritis, baik yang dari kanker payudara, saudara. Ada seorang ibu di Manado, saudara, maaf saudara, sampai sudah luka. Dan saudara, buat saya memang ketika saya lihat sedih sekali, saudara. Tapi saya beritahu ibu ini masih senyum, masih bisa ketawa, masih punya pengharapan. Saya katakan, ibu, kalau kita mau secara sederhana aja, untuk melihat secara bodoh aja orang-orang yang ya mungkin pokoknya polos-polos, saudara. Firman Allah berkata, Lazarus aja yang mati sudah berbau, berhari-hari bangkit, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kita memang tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Sebab itu saya katakan, ibu, saya tidak bisa menyembuhkan ibu, saya tidak bisa membuat ibu pulih kembali, tapi Yesus bisa menyembuhkan ibu. Saya hanya menjadi media untuk mendoakan ibu. Dan kami sepakat berdoa. Saya katakan, ibu, gak apa-apa kalau ibu mau check up ke dokter atau ada melakukan treatment. Ketika ibu sedang melangkah juga, kalau memang Tuhan mau dan memang kuasa Allah memang ada, dan memang saudara, hidup kita itu bukan di tangan dokter, tidak di tangan orang lain, tidak di tangan siapapun, tapi di tangan Tuhan. Dan kalau kita percaya, ibu percaya, saudara, mujizat masih bisa terjadi, saudara, hanya ketika kita percaya. Dan saya banyak mendengar kesaksian orang-orang, saudara, termasuk saya mengalaminya, bahwa ketika dokter berkata lain pun, kalau Tuhan berkata yang lain pun, mujizat masih terjadi, saudara. Dan itu banyak sekali terjadi, saudara. Dan saya katakan, ibu, saya hanya mendukung ibu, dan saya percaya, saya mendoakan, saya menumpangkan tangan ke ibu lewat media yang jarak jauh, tapi percaya bahwa kuasa Allah sudah mengalir. Dan kami berdoa dan kami menyerahkan kepada Tuhan, dan ibu ini terus bersyukur dan percaya. Dan biar selebihnya itu biar Tuhan saja. Soal dia menjawab, soal dia menyembuhkan, soal dia buat mujizat ataupun dia tidak buat mujizat, itu sudah bukan bagian kita. Bagian kita meminta dan percaya saja, just believe, kemudian saudara akan mengalaminya itu. Ada berapa di antara saudara yang hari ini juga sedang ada dalam pergumulan, dan saudara mungkin jika tidak ada mujizat, Anda tidak mungkin bisa lewati itu hari ini, pagi hari ini. Mari bersatu hati bersama dengan kami di tempat ini, saudara. Kalau saudara ingin mengirimkan doa lewat komentar yang ada di bawah, saudara boleh mengirimkan juga lewat nomor WhatsApp. Saudara, kami tidak bisa menyembuhkan, menolong Anda, tapi kami bisa bersama-sama untuk berdoa, bersepakat untuk mempercayai bahwa mujizat masih terjadi. Jika Tuhan mau, Tuhan selalu berkata
berkata kepada orang yang sakit, dia katakan, apa yang kamu mau? Dia katakan, kamu mau apa, saudara? Dan firman Allah berkata, ada yang orang berkata, Tuhan jika engkau mau sembuhkan aku. Dan saudara, banyak kali mujizat terjadi. Mujizat hanya buat orang tertentu? Enggak. Firman Allah berkata dalam Ibrani, Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan masih sampai hari ini masih berlaku, saudara. Hari ini apapun yang menjadi keperluan kita, ketika kita datang doa pagi, kita sedang bersyukur, kita sedang menyembah. Tadi ketika pujian dikatakan takkan pernah kubawa, saudara. Pujian hidup kita, selalu kita datang di mezbah Tuhan, datang untuk menyembah Allah, datang mendengarkan firman Allah. Dan ketika kita menyembah Dia, ketika kita percaya, ketika kita sudah bersyukur, satu yang kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, apa yang membuat kita harus percaya bahwa kuasa Allah itu ada di dalam kita? Satu ayat yang saya akan bacakan dalam Efesus 3 ayat 20, dalam terjemahan lain dikatakan, dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri Anda dan saya, dalam diri kita, Alkitab mencatat Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Saudara, ini perkataan yang sangat luar biasa. Ini firman yang sangat jelas sekali, dikatakan bahwa yang kuas dalam diri kita ada kuasa Allah yang bekerja, sehingga dikatakan apa yang tidak bisa kita pikirkan, yang bisa terjadi, yang kita harapkan, yang kita minta, yang harus kita bisa mampu untuk lakukan atau kita adakan. Dikatakan kuasa Allah itu ada bekerja di dalam kita dengan giat, dan Dia, kuasa ini yang sanggup melakukan dalam kehidupan kita apa yang kita minta, apa yang kita percayai, saudara. Ada di antara saudara sedang berdoa supaya pemulihan keluarga, sedang berdoa Tuhan buka jalan buat anak-anak untuk sekolahnya, sedang berdoa untuk pekerjaan, untuk karir, sedang berdoa untuk kerohanian, semakin cinta Tuhan, sedang berdoa supaya saudara mengalami kesembuhan, sedang berdoa supaya saudara ingin untuk melayani Tuhan. Ada di antara saudara berdoa untuk memiliki keturunan, dan dokter katakan tidak mungkin. Saya ketemu dengan banyak keluarga yang tadinya dokter katakan tidak mungkin punya anak, sampai hari ini punya anak. Ketika Yesus mencurahkan kuasa mujizatnya, dokter boleh berkata lain, tapi Tuhan bisa mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ketemu dengan banyak orang yang dokter katakan kansernya 21 titik, saudara, sampai hari ini sehat. Ketemu dengan orang-orang yang dikatakan waktu ada di daerah Pangkal Pinang, ada seorang ibu yang saudara, dia mengalami kanker di bagian payudara, dan sudah cairan-cairan darah dan nanah itu keluar. Dalam ibadah itu saya tidak temuin langsung dan tumpangkan tangan, tapi di tengah kerumunan banyak, ketika saya berkata bahwa kami berkata berapa di antara saudara yang percaya lewat pujian penyembahan, dan ketika kita mendengarkan firman Allah dan iman Anda bangkit, percaya bahwa kuasa Allah menjangkau, dan saudara ibu ini kemudian mengalami perjumpaan yang luar biasa. Saudara, sekalipun tidak dalam tumpangan tangan, hanya beberapa orang yang maju, dan ibu ini ada di bagian tengah atau belakang, saya kurang paham, tapi yang pasti dia tidak maju, tapi dari tempat dia duduk dia mengangkat tangan dan dia percaya bahwa mujizat sedang terjadi. Dalam perjalanan pulang, saudara, bicara nanah itu keluar dan dinyatakan kempes kembali, saudara. Mujizat itu masih terjadi. Saya ketemu dengan banyak orang yang kadang-kala memang saya tidak expose mereka kesaksian, karena saya pikir bahwa biar mereka yang menceritakan, saudara, ya, karena bukan saya hanya media. Saya dan suami ketika mendoakan orang itu, kami hanya media, kami tim yang ada, kami hanya media, saudara. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu Tuhan, saudara. Tapi yang saya selalu ingin ceritakan bahwa terlalu banyak mujizat dan kebaikan Allah, dan sampai hari ini Dia rindu menolong kita, Dia rindu menyatakan kuasanya, saudara. Tapi yang selalu kita harus tahu, kepada siapa kita percaya. Apakah Anda yakin Dia sanggup menolong? Apakah Anda yakin Tuhan sanggup membuka jalan untuk anak-anak Anda? Apakah Anda yakin Tuhan sanggup memberkati hidupmu? Tuhan sanggup membawa keluargamu mengalami keselamatan, orang tuamu, adik kakakmu, suamimu yang belum bertobat, atau istri, atau apapun, saudara. Atau Anda dan saya sedang bergumul supaya kuat, supaya tidak jatuh, supaya tidak lemah, supaya tidak hidup dalam dosa. Dan saudara, itu juga merupakan mujizat terbesar ketika Yesus datang menghampiri Anda dan masuk dalam hidup dan mengubah kita, sehingga Tuhan boleh berjalan bersama dengan kita, dan Anda boleh menggenapi rencana Allah dan hidup mengasihi Allah. Itu mujizat yang paling terbesar. Alkitab mencatat satu orang percaya seisi keluarga
bertobat. Bahkan saudara akan firman Allah berkata, satu orang bertobat itu surga bertempik sorak. Saudara, ada di antara saudara hari ini dari ratusan orang, mungkin ribuan yang nonton acara ini, saudara, yang memang mempercayai bahwa saya ingin mempercayai Tuhan, saya ingin mempercayai Allahku, saya ingin dengan iman datang di hadapan Allah. Secara manusia tidak mungkin, tapi saya mau mempercayai bahwa firman itu untuk saya. Yang Yesus katakan bahwa ketidakpercayaan itu membuat tidak ada mujizat, tapi saya balik, kepercayaan saya kepada Tuhan membuat mujizat terjadi. Saya banyak melihat saudara dengan mata kepala, dengan mendengar kesaksian, bahkan mengalami secara pribadi saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, apakah selalu saya dapat mujizat? Tidak selalu juga saudara, tidak selalu doa saya dijawab, tapi banyak kali dalam hidup saya melihat bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu menjawab, Tuhan itu last minute boleh buka jalan, Tuhan itu di detik-detik terakhir yang saya lihat tidak mungkin, ketika saya berharap, berserah, kadang udah doa dengan bercucuran air mata, sudah menyembah Tuhan dan belum terjadi apa-apa, tidak ada jawaban, saya mengangkat tangan dan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah buka jalan, Engkau sudah adakan, Engkau sudah buka jalan, Engkau sudah pertemukan dengan orang-orang yang tepat, Engkau sudah memberi hikmat, Engkau sudah memberkati. Dan semua apa yang menjadi kerinduan saya supaya Tuhan jawab, saya ucapkan. Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan itu yang Tuhan lakukan. Firman Allah berkata, apa yang engkau imani, yang engkau percaya, Dia katakan pergi, jadilah seperti imanmu. Mari hari ini kita melewati batas, melewati tembok, melewati kemustahilan, dan izinkan Allah yang Anda dan saya sembah, yang setiap pagi kita datang bersyukur, izinkan Tuhan campur tangan. Ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, mengalami tantangan bertubi-tubi, izinkan Tuhan berperang ganti Anda, izinkan Tuhan menolong, izinkan Tuhan menyatakan pertolongan dan kesetiaannya dan pembelaannya yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Saudara, bagian kita percaya, bagian kita bertobat, bagian kita merendahkan diri, bagian kita renungkan firman Allah, bagian kita menyembah Dia, bagian kita mengasihi Allah dan terus bersyukur. Ketika engkau percaya, engkau sanggup melewati batas-batas kemustahilan dan melihat Tuhan bekerja. Buka tangan kita di hadapan Tuhan. Mari percaya. Bapa, kami berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan masih bekerja. Kami mulai hari ini percaya janji Allah bahwa ketika kami percaya, mujizat masih terjadi, pertolongan Allah ada, kekuatan Allah mengalir, kami dibangkitkan, kami dihiburkan, kami boleh bangkit kembali, kami boleh melihat ada banyak jalan yang terbuka di dalam nama Yesus. Dan kami mempercayai firman Allah. Bapa, hamba ini saat ini kami berdoa buat Ibu Pakasih Tuhan yang ada di Manado. Kami berdoa Tuhan yang sedang mengalami kanker payudara, Tuhan tolong Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa kuasa Allah turun menaungi dimanapun ibu Anda berada. Tuhan, kami berdoa tangan Allah yang luar biasa itu terulur dan menyembuhkan dengan cara-cara yang ajaib. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Anggreni yang sedang hamil 2 bulan dan kena positif COVID. Kami berdoa tangan Allah itu turun dengan luar biasa dan oleh bilur-bilur Yesus membersihkan setiap tubuhnya sehingga mengalami kekuatan Allah dan kesembuhan terjadi. Babynya juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Simon yang dalam pemulihan stroke oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Hamba berdoa Tuhan buat putri daripada ibu Tuhan yang namanya Valerie, yang dikatakan divonis oleh dokter, dikatakan dalam retina kiri ada 2 lubang dan matanya minus 11,50 saudara, dan dikatakan ada silinder yang cukup tinggi. Kami berdoa buat adik Valerie di dalam nama Yesus, biar kuasa Allah mengalir atas hidupmu, darah Yesus menjamah seluruh organ matamu, retinamu kembali pulih, tidak ada lubang, tidak ada kelainan, dan tidak ada hal yang buruk di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau percaya, engkau mengalami pemulihan yang luar biasa. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan buat keluarga demi keluarga yang mengalami sakit, yang mengalami kesulitan-kesulitan. Hamba berdoa campur tangan, buka jalan. Ada banyak sekali permohonan doa yang dikirimkan kepada kami Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Rahmal Lina yang mengalami secara masalah keuangan yang sulit sekali dimanapun ibu berada. Tuhan Yesus menolong ibu, Tuhan Yesus menguatkan ibu. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga dari anakmu yang ada di Sydney sedang mengalami
berbagai pencobaan, berbagai masalah. Mereka membangun usaha dan Tuhan buka jalan Tuhan, sehingga penjualan mereka, semua usaha mereka diberkati Tuhan dan selalu ada berkat. Kami berdoa juga Tuhan, biar kuasa kasih Tuhan itu turun atas setiap umat Allah, atas setiap anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Jika engkau mempercayai bahwa Yesus bekerja, apa yang engkau sedang doakan, mari kita sepakat hari ini. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa, Anda boleh mengucapkan doamu, masalahmu, apa yang menjadi beban, dan percayai ketika kita berdoa Tuhan menjawab. Bapa, kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada Tuhan, kami banyak hal yang kami minta kepada Tuhan. Yang pertama, buat kami mengasihi Allah, buat kami percaya, buat kami mencintai Tuhan, supaya kami membawa hidup kami menjadi persembahan yang terbaik. Dan kemudian kami berdoa buat setiap kami, ada pergumulan, ada beban, ada kesulitan. Hamba berdoa setiap pintu yang tertutup terbuka, mujizat terjadi bagi setiap umat Allah yang membutuhkan kekuatan, kemurahan Tuhan, belas kasihan dan mujizat. Bahkan hamba berdoa kesembuhan terjadi, kekuatan Allah mengalir, pemulihan sedang terjadi. Ada di antara saudara yang baru pertama kali menerima Yesus, hamba berdoa keselamatan Allah turun dan kasih Allah mengalir dengan luar biasa dan engkau diselamatkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak muda yang menonton acara ini, yang ikut ibadah ini, yang mengalami perikatan terhadap dosa, terhadap setiap kekuatan musuh, setiap kenajisan maupun setiap narkoba, atau setiap pergaulan buruk, atau kejatuhan-kejatuhan yang menyakiti hati Tuhan. Jika Anda sedang mendengarkan ibadah ini, hamba berdoa dimanapun Anda berada, biar kasih Bapa mengalir buat saudara, biar anugerah Allah menjangkau dan engkau mengalami keselamatan. Yesus mengasihimu, Dia mencintaimu, dan Dia rindu engkau berjalan bersama dengan Dia dan menggenapi rencana Allah. Dia memiliki masa depan yang luar biasa. Kami sepakat berdoa buat setiap generasi muda, anak-anak kami maupun anak-anak muda, lawatan Allah turun, takut akan Allah turun, dan biar anugerah Allah dicurahkan. Engkau menjadi pribadi yang mempercayai Allah, yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat dukungan dalam berkat pagi dan kesetiaannya. Dan saudara, mari kita boleh berbagi dengan orang lain supaya ada banyak orang yang sakit. Kami mendengar kabar, teleponan atau WhatsApp, konseling dari orang-orang yang sakit kritis, saudara, dari orang-orang yang mengalami masalah. Buat kami, aduh, satu jiwa saja itu sudah surga. Sungguh luar biasa. Kami rindu untuk menjadi berkat dan memberkati dan juga menjadi sahabat. Anda boleh mengirimkan ke komen di bawah ini, saudara, dan juga ada nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kalau saudara rindu kuat, bertumbuh dan melayani, mari bersama-sama. Sekali lagi thank you so much. Jangan lupa untuk bagikan channel ini. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen dan share-nya, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Ada banyak orang semakin mengalami kekuatan anugerah rahmat bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Thank you so much, dan sampai bertemu dalam berkat pagi besok pagi. God bless you. Never giving up.